Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimuliakan Allah SWT dimanapun berada. Malam ini Alhamdulillah kita masih berjumpa melanjutkan stasiun-stasiun menuju Tuhan. Anak tangga mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita baru anak tangga yang pertama paling bawah, taubat, pertemuan yang kedua. Kita lanjutkan. Wa inna qadat taubata marratan aw marratin. Seandainya seseorang itu sudah taubat, lalu kemudian dia khilaf dan tersalah kembali ke perbuatan sebelumnya satu kali atau dua kali atau tiga kali. Wa tahmiluhu iradatuhu ala tajdidiha, tapi kemudian dia tetap punya keinginan yang kuat, punya motivasi untuk tajdid, refresh, memperbaharui taubatnya. Faqad yakunu misla hadza aidan katsiran. Seperti ini katsiran, banyak terjadi. Kata Syekh Al-Qushairi, banyak terjadi kata beliau. Fala yanbaghi qat'ur raja' an taubati amsali haula. Orang-orang yang seperti ini jangan sampai putus harapan. Kamu kok pakai sabu lagi? Saya kemarin udah taubat Ustaz, udah ngaji. Terus itulah saya khilaf, saya pakai. Terus udah saya lanjutkan sampai sekarang. Oh, jangan. Kembali taubat lagi. Jangan sampai putus harapan. Fa inna li kulli ajalin kitaban. Karena setiap segala sesuatu itu ada tulisannya. Podo kabeh wis enek tulisannya. Tapi jangan dibalik. Ini ceritanya setelah perbuatan itu terjadi. Yang taubat dari zina, khilaf, silap, salah, sadar, ya taubat lagi. Tapi jangan dibalik. Maksud jangan dibalik itu sengaja buat dosa dengan penuh kesadaran. Ketika ditanya, kenapa kau buat dosa? Ah, nanti kan bisa taubat lagi. Itu fasik namanya. Kalau orang tersilap, tersalah, terlupa, diampunkan Allah. Tapi kalau dengan penuh kesengajaan, itu namanya fasik. Yudhillu bihi katsiran, Allah banyak menyesatkan orang, wa yahdi bihi katsiran. Allah juga banyak memberikan hidayah. Lalu siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Nauzubillah. Hukiya an Abi Sulaiman Ad-Darani, diriwayatkan dari ulama besar bernama Abu Sulaiman Ad-Darani, annahu qala, dia berkata, ikhtalaftu ila majlisi Qasin. Saya sering mengikuti majelis Qasin. Dulu ada dua majelis, satu majelis ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Abdurrahman bin Mahdi, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Majelisnya para ulama. Tapi ada majelis Qas. Mereka ini tidak sampai selevel ulama, tapi jamaahnya banyak. Ahli hikayat, tukang kisah. Tapi dia punya majelis. Suatu ketika saya datang ke majelis Qasin. Fa'athara kalamuhu ala qalbi. Tapi ada kalimat yang dia ucapkan itu berkesan di hati saya. Ini masalah ucapan orang tiba-tiba berkesan di hati kita. Itu siapapun bisa mengalami seperti itu. Saya sholat di salah satu masjid. Kebetulan di dekat masjid itu ada SMP. Lalu kemudian selesai sholat, kata kepala sekolah, mari kita dengarkan kultum dari anak SMP ini sejenak. Kita jangan angkuh, jangan sombong, dengarkan. Dari 15 menit dia ngomong, mungkin ada beberapa hal baru yang tidak kita dengar, yang belum pernah kita dengar. Jadi dengar aja. Boleh jadi di situ Allah beri hidayah. Ada kalimatnya itu yang berkesan dalam hati. Falamma qumtu, ketika saya tegak dari majelis itu, lam yabaqa fi qalbi minhu syai'. Tapi kesan. Artinya apa? Bahwa hati manusia itu berubah-ubah. Saat duduk berkesan, saat berdiri bisa hilang. Fa'udtu tsaniyan, saya datang lagi. Orang selevel ulama besar Imam Abu Sulaiman Ad-Darani mau datang ke majelis Qas. Datang lagi, fa'udtu tsaniyan, saya datang lagi. Fa baqiya atharu kalamihi fi qalbi. Saya dengarkan lagi ucapan dia, ceramah dia, kultum dia.
Berkesan lagi dalam hati saya. Hatta raja'tu ila manzili, lalu setelah itu saya pulang ke rumah saya. Fakasartu alatil mukhalafat walazimtu tariq. Saya pulang ke rumah, saya hancurkan semua alat-alat yang menyebabkan saya melanggar perintah Allah. Apa yang membuat saya melanggar perintah Allah? Ini, saya hancurkan semua. Baik makna zahir maupun batin. Saya bersihkan hati saya. Saya hilangkan penyebab yang membuat saya melanggar perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa lazimtu tariq. Sejak itu saya mulai istiqamah menapaki jalan ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahaka hadhil hikayah li Yahya bin Mu'adz. Cerita ini diceritakan kepada Imam Yahya bin Mu'adz. Apa kata Imam Yahya bin Mu'adz? Usfurun istada karkian. Usfur burung, istada memburu, karkian seorang pemburu. Yang umum biasanya pemburu memburu burung, pemburu nembak burung. Ini terbalik, burungnya yang menembak pemburu. Artinya apa? Yang dimaksud dengan burung itu adalah yaitu ustadz tukang kisah, hanya biasa saja, tapi kata-katanya berkesan di hati seorang Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Yang dimaksud dengan pemburu itu Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Wa yuhka an Abi Hafs Al-Haddad. Ada satu cerita kisah dari Imam Abu Hafs Al-Haddad. Dia berkata, taraktul amal kada, aku sudah meninggalkan ini, aku sudah meninggalkan perbuatan ini, aku sudah meninggalkan perbuatan ini. Fa'udtu ilaih. Tapi saya kembali lagi. Saya sudah meninggalkan lalai, tapi besoknya lupa lagi. Saya sudah meninggalkan ghibah, tapi saya kembali lagi. Summa tarakanil amalu falam a'ud ba'du ilaih. Ketika perbuatan itu yang meninggalkan saya, maka saya tidak kembali lagi pada perbuatan itu. Ketika saya meninggalkan perbuatan itu, esoknya saya kembali lagi. Tapi ketika perbuatan itu yang meninggalkan saya, maka saya tidak kembali lagi. Ketika saya meninggalkan minum khamar, saya meninggalkan sabu, bulan depan saya nyabu lagi. Tapi ketika sabu itu yang meninggalkan saya, maka saya tidak akan kembali lagi. Apa maknanya? Ketika kita meninggalkan suatu perbuatan yang keji, mungkar, terlarang, jangan sampai dalam hati kita ada kesayaan, keakuan, keegoisan. Ini banyak yang diderita oleh orang yang hijrah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sejak ikut pengajian ini sudah berhenti. Itu bisa balik lagi, karena ada unsur takbur, ada unsur. Maka lepaskanlah dari keakuan, kesayaan, keegoan, hilang semuanya. Dan itu kita berkata, ini semuanya karena rahmat Allah. Kalau bukanlah karena Allah, Pak Ustadz, udah saya ini hidup saya udah begitu mestinya. Jadi jangan lagi ada unsur makhluk, rusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqilah, diceritakan, inna Abu Amr ibn Nujaid, ada seorang ulama bernama Abu Amr ibn Nujaid, fi ibtida'i amrihi, pada awalnya, ikhtalaftu ila majlis Abi Utsman. Saya sering ikuti pengajian majelis Abu Utsman. Ada ulama namanya Imam Abu Utsman. Saya sering ikut pengajian dia. Fa'athara fi qalbihi kalamuhu. Saya ikut pengajian dia, ngajinya masuk ke hati saya, berkesan, fataba. Lalu saya pun tobat. Tobat. Summa innahu waqa'at lahu fatratun. Tapi kemudian dalam perjalanan setelah taubat itu khilaf, jatuh lagi ke dalam perbuatan dosa. Setelah itu apa yang terjadi? Yahrubu min Abi Utsman idza ra'ah. Setiap melihat Imam Abu Utsman lari, malu, takut, segan, sungkan. Ustadz, saya dulu selalu ikut kajian Ustadz. Terus sekarang udah taubat. Alhamdulillah, silaturahim baik. Tapi tiba-tiba kemudian khilaf, salah. Ketika ketemu Ustadz itu takut, segan, sungkan. Itu terjadi pada Imam Nujaid, Abu Amr ibnu Nujaid.
Wa yata'akhkhar an majlisihi. Bahkan tidak lagi ikut majlis. Fastaqbalahu Abu Uthman yauman fahada Abu Amr an tariqihi. Sampai akhirnya suatu hari dia dihadang di suatu jalan. Imam Abu Uthman mencegat Abu Nujaid, Ibnu Nujaid di jalan. Ketika dicegat di jalan, salaka tariqan akhar, dia lalu lewat di jalan yang lain. Fatabi'ahu Abu Uthman. Imam Abu Uthman mengikutinya. Famazala bihi yaqfu atharuhu. Diikuti kemana jejak langkahnya, ikuti hatta lahiqahu, akhirnya ketemu. Faqala lahu, apa kata dia? Ya bunai, wahai anakku, Abu Amr ibn Nujaid, wahai anakku, la tashab man la yuhibbuka illa ma'suman. Jangan berteman dengan orang yang tidak sayang padamu. Kalau ada orang yang ngajak engkau buat dosa, berarti dia nggak sayang. Walaupun dia mengeluarkan duitnya, mengeluarkan waktunya, memberikan kendaraannya, nampaknya dia sayang, tapi sebenarnya dia tidak sayang padamu. Artinya apa? Nggak cukup sekedar ceramah, nggak cukup sekedar khutbah, nggak cukup sekedar tausiah. Tapi ini orang yang sudah taubat hijrah ini, kita mesti pantau dia, kita ikuti jalannya. Kalau dia kembali lagi, oleh sebab itu sahabat-sahabat hijrah mesti terus ada, selalu saya sampaikan, ini ada komunitas. Lalu komunitas ini kan ada nomor handphonenya, ada grupnya. Itu dikasih pesan, yuk kita ngaji. Kenapa nggak datang? Kamu kenapa? Mungkin kata-katanya kasar, mungkin menyinggung perasaan. Nggak apa-apa, itu cara kita menyelamatkan dia. Jangan engkau berteman pada orang yang nggak cinta, yang nggak sayang kepadamu. Illa ma'suman, kecuali kalau engkau orangnya maksum seperti Nabi yang terbebas dari dosa. Innama yanfa'uka Abu Uthman fi misli hadhil halati. Yang berguna untuk engkau inilah seperti saya, seperti Abu Uthman ini, yang bisa mencegah engkau dari perbuatan dosa, mengajakmu buat baik walaupun kau benci. Tapi orang seperti inilah yang kau perlukan pada saat seperti ini. Fataba Abu Amr ibn Nujaid. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Amr ibn Nujaid taubat wa ada ilal iradati, dan dia kembali ke kondisi pertama, taubat, wa nafidha fiha, dan dia melaksanakan amal seperti biasa. Artinya apa? Ada orang yang taubat akhirnya kembali lagi. Itu bukan cerita baru zaman sekarang. Godaan begitu besar. Tapi mesti ada, kalau kita lihat dari kisah ini, mesti ada perenungan diri, mesti ada sahabat yang baik, mesti ada guru yang tidak pernah bosan mengarahkan. Kiai kita, ustadz kita, jangan pernah sendiri. Sami'tu Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Aku pernah mendengar Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Nanti dalam banyak kisah Abu Ali Ad-Daqqaq banyak dikutip. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq inilah yang pernah ucapannya dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam mendengar kebenaran diinjak-injak, dia setan bisu. Itu Abu Ali Ad-Daqqaq. Taba ba'dul muridin. Orang yang punya keinginan yang kuat, itu namanya murid. Keinginan yang kuat, bahasa Arabnya iradah. Iradah. Keinginan yang kuat. Orang yang punya keinginan kuat, murid. Hai murid-murid. Itu artinya wahai orang yang punya keinginan yang kuat. Taba ba'dul muridin. Sebagian orang yang punya keinginan yang kuat bertaubat. Setelah taubat, thumma waqa'at lahu fatrah. Tapi kemudian dia terjadi sesuatu pada kondisi, situasi, keadaan, akhirnya dia kembali ke perbuatan yang lama. Fakana yufakkiru waqtan. Dia berpikir, lau ada ila taubatihi kaifa hukmuhu. Kalau dia kembali taubat lagi, apa hukumnya? Sudah taubat, terus silap, lupa, salah, kembali perbuatan yang lama. Kalau kembali taubat lagi gimana? Fatifa bihi hatif. Tiba-tiba dia mendengar ada bisikan. Ya fulan, wahai fulan, ata'tana fasyakarnaka. Ketika engkau taat kepada kami, maka kami berterima kasih kepadamu. Summa taraktana amhalnaka.
ketika kau meninggalkan kami, maka kami ulur. Kami berikan tenggat waktu. Wa in udta ilaina qabilnaka. Kalau kau kembali kepada kami tetap menerimamu. Artinya apa? Jangan larut dalam perbuatan dosa meskipun sudah tobat, balik lagi, lupa lagi, tobat lagi. Ya fulan, kau taat kepada kami balas ketaatan. Kau tinggalkan kami, lalu kemudian kau merasa enjoy, tidak ada azab. Sesungguhnya azabnya kami tunda. Wa in utta ilaina, kalau kau kembali kepada kami, qabilnaka. Kami tetap buka pintu menerima engkau. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Putus asa, tetap mabuk, berteman dengan orang buat dosa, akhirnya sakau, akhirnya dibunuh, akhirnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'adal fata ilal iradah. Setelah mendengarkan bisikan itu, dia pun kembali dia ke semangat taubatnya. Fanafidha fiha, dan dia melaksanakan amalan-amalan, melakukan perbuatan baik, amal soleh. Fa'idha tarakal ma'asi, apabila orang yang taubat itu meninggalkan perbuatan maksiat, dia tinggalkan khamar, dia tinggalkan pacaran, dia tinggalkan narkoba, dia tinggalkan ghibah, dia tinggalkan namimah, dia tinggalkan korupsi, dia tinggalkan riba, halla an qalbihi uqdatul israr, maka lepaslah dari dalam hatinya simpul-simpul ikatan-ikatan ingin terus berbuat dosa. Ternyata di dalam hati itu ada simpul-simpul ikatan-ikatan ingin buat dosa. Ketika kita tinggalkan, lepas dia. Wa azima alla ya'uda ila mithlih, maka datang tekad kuat untuk tidak kembali ke dalam perbuatan yang sama. Fa inda dzalika, ketika itu sudah terwujud dalam hati, yakhlusu ila qalbihi shadiqun nadam, maka dalam hati itu ada shadiqun nadam, penyesalan yang tulus, murni, benar. Fa yata'assafu ala ma 'amilahu, maka dia pun merasa bersalah. Setelah muncul rasa bersalah, dia pun akan meminta ampun kepada Allah. Kalau kepada manusia, dia akan minta maaf. Lepaskan dulu. Jadi prosesnya tinggalkan dulu. Setelah tinggalkan, lepas ikatan. Setelah lepas ikatan, muncul kekuatan tekad untuk tidak kembali. Setelah itu, penyesalan mendalam. Setelah itu, datang rasa minta maaf kepada manusia, minta ampun kepada Allah. Wa ya'khudhu fit tahassuri ala ma sana'ahu min ahwali. Datang rasa rugi. Rasa rugi, rugi waktu hilang, rugi habis uang, rugi terhadap perbuatan yang dulu-dulu. Wartakabahu min qabihi a'malihi, karena dia sudah melanggar perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk, yang tak baik, yang nista, yang jahat, yang kotor, yang najis. Fatatimmu taubatuhu, maka sempurnalah taubatnya saat itu. Wa tasduqu mujahadatuhu, maka benarlah mujahadahnya. Mujahadah diambil dari kata jahada, jihad. Meninggalkan narkoba, meninggalkan zina, meninggalkan pacaran, meninggalkan judi, meninggalkan riba, itu jihad luar biasa. Wastabdala bi mukhalatatihi al-uzlah, yang selama ini dia berkecimpung, bercampur aduk dengan perbuatan maksiat, sekarang dia sudah mulai uzlah, meninggalkan. Mukhalatah, campur aduk. Uzlah, meninggalkan. Wa bi suhbatihi min ikhwanis su' tawahhush anhu, yang selama ini duduk ngobrol-ngobrol sama pecandu narkoba, sama-sama sakau, sama-sama main judi, sama-sama kongko-kongko buat maksiat, merasa nyaman, tidak mau meninggalkan majelis mereka. Setelah bertobat itu at-tawahhush anhum, merasa tidak nyaman dengan mereka. Ketika ketemu di jalan, bro, friend, ayo kita duduk sebentar. Iya. Begitu terdengar suara azan, sebentar ya, izin ya. Alah, ente baru duduk 5 menit aja. Muncul rasa tawahhush, merasa tidak nyaman. Wal khalwatu dunahum, inginnya khalwah, menyendiri, menjauhkan diri dari majelis-majelis jahat, kotor, najis. Wa yasilu lailuhu binarahirihi fit talahuf, siangnya, malamnya, paginya, petangnya merasa rugi kalau tidak beribadah. Padahal selama ini pagi nongkrong, siang ngobrol, malam chatting, browsing,
Tak ada peduli. Tapi setelah itu datang rasa menyesal. Sedetik pun tidak mau waktu itu hilang hampa, kecuali diisi dengan ibadah. Zikir, sholat, i'tikaf, baca Quran. Wa ya'taniqu fi umumi ahwalihi bisidqit ta'assuf. Hampir semua waktu dan kondisi keadaannya itu dia selalu merasa bersalah dan ingin minta maaf. Berapa banyak preman-preman taubat minta maaf sama tetangga, minta maaf sama keluarga, minta maaf sama teman-teman dulu, minta maaf sama pedagang-pedagang bakso yang pernah ditumpahkannya jualannya, yang pernah dirusaknya dagangannya. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, dicarinya keluarganya, meneteskan air mata. Kalau dia punya hutang dia bayar. Yamhu bisawbi ibratihi athara asratihi. Maka dengan itulah dia menghapus segala bekas-bekas salah silap dosanya. Seperti kita berjalan di atas gurun pasir, ada bekas-bekas tapak kaki. Maka dengan merasa bersalah, minta maaf, minta ampun itu, datang angin kencang menghapus sehingga bekas-bekas tapak kaki itu hilang, bersih. Wa ya'su bihusni taubatihi kalaumi haubatih. Dengan taubat yang baik, yang sempurna itu, maka dia mencela segala dosa-dosa. Dengan taubat yang benar dan sempurna itu, segala dosa-dosa itu menjadi tercela. Memangnya ada dosa yang tidak tercela, ya? Banyak orang yang bangga dengan dosa, merasa bangga dengan dosa. Kalaumi haubatih, sebagai celaan terhadap perbuatan dosa. Wa ya'rifu min baini amsalihi bidzubulihi. Orang-orang seperti ini mulai sadar, tahu tentang bahayanya penyakit. Banyak orang yang tahu sakit gula, tapi tidak tahu bahwa gula itu penyakit. Banyak orang yang tahu darah tinggi, tapi tidak tahu kolesterol itu penyakit. Orang-orang seperti ini, dia wa ya'rifu min baini amsalihi bidzubulihi wa yastadillu sihhatu halihi binuhulihi. Maka dengan kondisinya yang sudah benar ini, yang sudah sahih ini, yang sudah sehat ini, maka dia dapatlah membedakan mana sakit, mana sehat, mana buruk, mana baik, mana bengkok, mana lurus. Tapi prosesnya panjang. Walan yatimma lahu syai'un min dzalika illa ba'da firaghihi min irda'i khusumihi. Semua ini tidak akan terwujud. Ini bukan ujuk-ujuk tiba-tiba terjadi begitu saja, tidak. Walan yatimma lahu syai'un. Tidak akan terwujud walau sedikit pun illa ba'da firaghihi, kecuali setelah melalui proses panjang, finish, selesai. Apa itu? Min irda'i khusumihi, bagaimana dia dapat mengalahkan musuh-musuh. Musuh-musuh bisa dikalahkan. Wal khuruj amma lazimahu min mazalimihi, keluar dari perbuatan zalim. Lepaskan diri dari musuh-musuh yang menarik. Kan ini banyak yang akan tarik menarik. Perbuatan-perbuatan zalim. Lepaskan ini semua, baru bisa keluar. Fa inna awwala manzilatin minat taubati. Langkah pertama dari proses taubat itu adalah irda'ul khusumi bima amkana. Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh mampu, sekuat tenaga. Fa inittasa'a dzatu yadihi li isali huquqihim ilaih. Dulu punya musuh sebelum taubat. Lalu kemudian pernah menzolimi mereka, memakan hak mereka, mengambil duit mereka, menggeser sempadan pancang tanah mereka, menganiaya timbangan mereka. Nah, bagaimana bisa melepaskan diri dari mereka ini? Bayar. Fa ini tasa'azatu yadihi, kalau duitnya banyak, bayar. Pak, dulu kita pernah kelahi waktu zaman saya belum taubat, ya. Ini tanah ini sebetulnya saya geser 1 meter nih, Pak. Itu yang dimaksud dengan irda'ul khusum. Mengalahkan musuh, membuat ridha musuh. Isali huquqihim ilaihim, berikan hak mereka. Dulu saya sering belanja di sini loh, Pak. Beras saya ambil sebetulnya itu 1 bulan itu 10 karung, tapi yang saya bayar 5 aja. Nah, ini saya mau taubat ini. Nih.
Selama ini sebetulnya gaji kalian, karyawan-karyawan, itu gaji kalian sebetulnya 5 juta. Tapi yang kubayarkan kan 4,5. Yang 500 ku ambil, ku bilang, katakan ini ada uang itu, uang ini, uang itu. Sebetulnya itu. Jadi sebelum taubat itu, ini dulu diselesaikan. Fa inna awwala manzilatin minat taubah, fase pertama dari langkah-langkah taubat adalah irda'ul khusum bima amkana. Bagaimana ini orang-orang yang pernah berkonflik dengan kita ini, lepaskan dulu. Ini banyak orang sekarang taubat, hak tetangga tidak diberikan, karyawan-karyawan ditinggalkan semua. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah taubat. Taubat apa? Zalimi orang. Au samahat anfusuhum bi ihlalihi, atau tidak dia bayar tapi mereka sudah, Pak, ya sebetulnya ini tanah kemarin itu saya geser 50 cm ini loh Pak, tapi saya udah tobat sekarang alhamdulillah. Kata yang punya tanah, mendengar berita kau tobatnya udah cukup dah. Itu maksudnya samahat anfusuhum bi ihlalihi wal bara'ah anhu. Udah halal lah, ambil lah. Bu, saya sering belanja sini kan Bu? Iya. Sebetulnya itu saya ambil pas Ibu ngitung sana, banyak yang saya bawa pulang itu Bu. Sekarang saya sudah tobat Bu. Jadi kalau sudah tobat sekarang udah, ambil lah, mudah-mudahan jadinya. Itu maksudnya samahat anfusuhum bi ihlalihi wal bara'ah anhu. Lepas, kata dia tak apa. Jadi dua. Yang pertama bayar kalau terkait dengan materi, minta maaf kalau menyakitkan hati. Tapi kalau mereka mengatakan izin sudah, ini langkah pertama taubat. Wa illa, kalau dua ini kau tak sanggup, bayar nggak sanggup, minta izin tak sanggup, mereka belum menghalalkan, fal azmu bi qalbihi, ada tekad kuat dalam hati, ala an yukhrija an huquqihim indal imkan. Dalam hati mesti ada tekad kuat, saya akan bayar kalau saya mampu. Ya Allah izinkan aku taubat, nanti setelah taubat ini aku akan berusaha, nanti insya Allah akan aku bayarkan hak-hak mereka ini. Warruju'u ilallah bisidqil ibtihal wa du'a. Kembali ke taubat kepada Allah SWT bisidqil ibtihal, dengan puja-pujian yang benar, wa du'a, berdoa kepada Allah SWT. Ini poin yang banyak dilalaikan, dilupakan orang sekarang. Yang penting hijrah, yang penting sudah taubat. Oh, nggak bisa begitu. Sebelum kita taubat berapa banyak orang kita aniaya, berapa banyak. Bahkan celakanya orang tidak lagi bekerja, tapi hasil usahanya itu sebetulnya adalah kumpulan dari duit-duit haram. Makanya perbuatannya sebelum taubat dengan setelah taubat tak ada pengaruh. Kita lanjutkan. Walittaibina sifatun wa ahwalun. Orang-orang yang taubat itu punya beberapa sifat dan hal, kondisi. Hiya min khisalihim. Yu'addu dzalika min jumlatit taubah. Itu termasuk secara umumnya bagian dari taubat. Likauniha min sifatihim. Karena itu adalah sifat mereka, sifat orang-orang bertaubat. La li'annaha min syarti sihhatiha, bukan syarat taubat, tapi sifat mereka. Wa ila dzalika tushiru aqawilus syuyukh fi ma'na dzalik. Begitu menurut pendapat para ulama. Sami'atul Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala yaqul. Aku, kata Imam Al-Qushairi, mendengar Imam Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, awwaluha taubah, awsatuha inabah, akhiruha aubah. Pertamanya taubah, di tengahnya al-inabah, wa akhiruha aubah. Aubah sifatnya, orangnya awwab. Makanya ada dalam Sahih Muslim salatul awwabin. Pertamanya taubah, keduanya inabah, ketiganya aubah. Faja'alat taubata bidayatan wal aubata nihayatan wal inabata wasitatuha. Wa man taba li khaufil 'uqubati fahuwa sahibu taubah. Apa beda antara ketiganya? Takut berbuat dosa karena takut masuk neraka. Taubat. Kenapa kau taubat? Karena aku takut masuk neraka. Nah, itu namanya taubat. Fa kullu man taba tam'an fis sawabi fa huwa sahibu inabah.
bertaubat karena ingin dapat surga. Itu inabah. Wa man taba mura'atan lil amri la lirraghbati fi thawab aw rahbatan minal iqab fahuwa sahibu awbah. Ini yang paling tinggi, awbah. Kalau ini wali-wali, kalau ini nabi-nabi, kalau ini awam, orang-orang biasa. Siapa yang bertaubat karena ingin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena ingin masuk surga, bukan karena takut api neraka, tapi dia mura'atan lil amri, karena menginginkan Allah semata, itu yang disebut dengan awwab. Awwah sifatnya, orangnya awwab, jamaknya awwabin. Ini ngarang-ngarang aja nih, dalilnya mana? Untuk dalil taubat, surat An-Nur 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubat. Taubatlah kamu semuanya, hai orang beriman, maka dengan itu kamu akan menang selamat dari neraka. Karena takut masuk neraka, itu dia taubat. Sedangkan para wali inabah, mana dalilnya? Waja'a biqalbim munib. Dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, inabah. Orang yang punya sifat inabah itu disebut dengan munib. Waja'a, dia datang menghadap Allah biqalbim munib, dengan hati yang punya sifat inabah. Sedangkan yang aubah itu surat Shad 30. Yang inabah tadi surat Qaf 23, surat Shad 30. Ni'mal abdu innahu awwab. Tapi kalau kita baca terjemah Al-Quran, tiga-tiga itu diartikan taubat, taubat, taubat. Sebaik-baik hamba adalah dia, dan dia adalah kembali kepada Allah. Bukan berarti Nabi itu buat dosa, buat maksiat. Mana ada Nabi buat dosa, buat maksiat? Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata. Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami pula berkata, aku mendengar Mansur bin Abdullah berkata. Mansur bin Abdullah berkata, aku mendengar Ja'far bin Nusair berkata. Ja'far bin Nusair berkata, aku mendengar Imam Junaid berkata. Begitulah ulama dulu, cek and recheck kalimat ini datang dari siapa. Kalau orang kita sekarang, langsung saja. Saya membaca dalam buku Buya Hamka. Ketemu kamu dengan Buya Hamka? Enggak. Enggak apa-apa. Dalam karya ilmiah itu diakui. Tapi ulama dulu tidak begitu. Kamu kutip pendapat siapa? Imam Al-Junaid. Junaid Al-Baghdadi, ulama besar. Dari mana kamu dapat? Imam Junaid didengar oleh Ja'far bin Nusair. Ja'far bin Nusair didengar oleh Mansur bin Abdullah. Mansur bin Abdullah didengar oleh Abdurrahman bin Sulami. Abdurrahman bin Sulami berkata, aku mendengarnya. Kata Imam Abdul Karim Al-Qushairi. At-taubatu ala salasati ma'anin. Taubat itu ada 3 makna. Kata Imam Al-Junaid. Awaluha an-nadam. Taubat yang pertama itu adalah menyesal dalam hati. Wasani al-azam. Al-azmu ala tarkil mu'awadah. Yang kedua adalah tekad yang kuat untuk tidak mengulang lagi. Ila ma nahallahu an. Yang ketiga, as-sa'yu fi ada'il mazalim. Berusaha untuk menunaikan, membayar, melunasi, melengkapi perbuatan yang pernah zalim-zalim dulu terhadap hak orang lain. Baru disebut taubat. Menyesal saja, tak ada tekad kuat untuk tidak kembali, belum taubat. Menyesal dan tekad kuat, tapi tidak peduli sama orang-orang dulu yang pernah dizalim. Saya kira yang ketiga ini yang banyak orang sekarang kena. Karena setelah taubat dia sangka cukup ke masjid dengar pengajian, tahajud, witir, duha. Sementara orang-orang yang teraniaya ketika dia masih bekerja dulu, itu dianggapnya cincailah selesai. Oh, tak bisa. Ya'ti yaumal qiyamati bisalatin. Berapa banyak orang yang datang menghadap Allah membawa salatnya banyak, puasanya banyak, taubatnya banyak, tapi kalau perbuatan zalim, tukang cucimu, tukang pelmu, securitymu, drivermu, karyawanmu, kau zalimi, kau aniaya, tak ada guna makna taubat. Taubat kepada Allah, minta ampun, minta maaf, tunaikan hak orang-orang yang dizalim. Wa qala Sahal ibnu Abdullah,
Imam Sahal berkata, at-taubatu tarkut taswif. Taubat itu artinya tarkut taswif, tidak pakai nanti-nanti. Nantilah, nantilah. Saya ketika jalan-jalan di kaki lima Mesir, nampak buku. Judul bukunya, Uridu an atub walakin. Aku mau taubat, tapi. Saya sebetulnya udah lama mau taubat nih Pak Ustadz. Kenapa belum taubat Pak? Nantilah nunggu pensiun dulu Pak Ustadz. Ini masih banyak lagi tanda tangan. Oh, tak bisa begitu. Taubat kata Imam Sahal, tarkut taswif. Tak ada nanti-nanti. Sami'tu Muhammad bin al-Husain, aku mendengar Muhammad bin Husain berkata. Sami'tu Abu Bakar Ar-Razi, aku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata. Kata Abu Bakar Ar-Razi, aku mendengar Abu Abdullah Al-Qurashi berkata. Kata Abu Abdullah Al-Qurashi, aku mendengar Imam Junaid berkata. Kata Imam Junaid, aku mendengar Imam Al-Harith berkata. Ini maksud dengan Al-Harith, Al-Harith Al-Muhasibi, sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalangan salaf. Apa kata dia? Ma qultu qattu. Aku tidak pernah berkata, Allahumma inni as'aluka taubah. Aku tak pernah minta sama Allah, ya Allah beri aku minta taubat. Walakinni aqul, tapi yang selalu ku mintakan, as'aluka syahwatat taubah. Aku tak pernah minta aku taubat. Yang ku minta adalah beri aku keinginan kuat untuk taubat. Lebih halus lagi dia. Ya Allah, berilah aku taubat. Berilah aku keinginan yang kuat dari dalam hati supaya aku bisa taubat. Karena keinginan itu pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak izin Allah tak terwujud. Begitulah halusnya mereka mengkaji. Jadi kalau ulama fikih begitu halus mengkaji mana halal, mana haram, mana illat, mana sadduz zari'ah, mana fathuz zari'ah, mana maqasidus syariah, detail di balik ayat, di balik hadis itu, maka ulama yang mengkaji tentang masalah hati sampai sekecil itu. Kita yang selama ini meminta, ya Allah berikanlah kami taubat, ya Allah jadikan kami orang bertaubat. Ternyata kata Imam Al-Harith Al-Muhasibi, as'aluka syahwatat taubah. Jadikan aku orang yang berkeinginan kuat. Tanamkan dalam hatiku ada keinginan untuk taubat. Akhbarana Abu Abdullah Asy-Syirazi. Imam Abu Abdullah Asy-Syirazi meriwayatkan kepada kami. Imam Abu Abdullah Asy-Syirazi mendengar dari Abu Abdullah bin Muslih. Abu Abdullah bin Muslih mendengar dari Ibnu Zairi. Ibnu Zairi mendengar dari Imam Junaid. Junaid berkata, dakhaltu ala sirri. Aku bertemu dengan sirri. Yang dimaksudnya dengan sirri, sirri as-Saqati, wali Allah. Aku bertemu dengan Imam Sirri as-Saqati pada suatu hari. Fara'aituhu mutaghayyiran. Aku lihat raut wajahnya berubah. Tak seperti biasanya. Fasa'altuhu, lalu aku berkata, malak, ada apa wahai Imam Sirri as-Saqati? Imam Sirri as-Saqati menjawab, dakhala alayya syabun. Tadi baru saja dari sini ada anak muda datang menemuiku. Fasa'alani anit taubah. Dia bertanya kepada aku tentang taubat. Lalu ku jawab, la tansa dzambak. Wahai Imam Sirri as-Saqati, iya, taubat itu apa? La tansa dzambak. Jangan lupa dosamu. Jangan sampai kau lupa dosamu. Fa'aradani, dia malah ngelawan saya. Dibantahnya saya. Kata dia, at-taubatu an tansa dzambak. Taubat artinya lupakanlah engkau dengan dosa. Kok berani anak muda ini ngelawan saya? Saya katakan, jangan sampai kau lupa dosamu. Dia malah menjawab, saat engkau lupa dosamu, berarti kau sedang belum taubat. Qultu, menurut saya, innal amra indi maqalahu syab. Menurut saya, kata Imam Qusairi, yang tepat adalah ucapan anak muda itu. Kenapa begitu? Imam Suri pun heran. Imam Suri heran. Qultu, kata Imam Junaid. Ini Imam Junaid berdua dengan Imam Suri. Imam Junaid melihat Imam Suri as-Saqati berubah raut wajahnya. Karena datang anak muda yang membantah dia. Kata Imam Junaid, qultu, menurut aku, innal amra indi maqalahu syab. Yang benar anak muda itu. Taubat itu adalah kau lupakan dosa. Kenapa? Li'anni idza kuntu fi halil jafa naqalani ila halil wafa. Fa dzikrul jafa fi halil safa jafa. Karena aku, kata Imam Junaid, ketika aku dalam keadaan jafa bersikap keras,
Orang kalau sudah mengingat dosa-dosanya di masa lalu, ingat khamarnya, ingat mabuknya, ingat zinanya, saat itu dia sedang jafa. Naqalani ila halil wafa. Kondisi itu akan membuat aku menjadi orang yang menunaikan segala perintah Allah SWT. Fadzikrul jafa fi halis safa jafa. Menjadi orang yang keras karena mengingat dosa masa lalu pada kondisi keadaan yang semestinya safa. Tenang, bersih, tulus, murni, tidak keruh, safa, jafa. Jadi semestinya kalau kita bertobat itu halusnya sampai lupa segala sesuatu, yang ada hanya Allah semata. Oh, kalau begitu siapa yang benar di antara Imam Sirri As-Saqati dengan Imam Junaid? Dua-duanya benar. Karena yang dimaksud oleh Imam Sirri As-Saqati adalah taubatul awam. Taubatnya orang awam adalah ingat zinanya, ingat khomarnya, ingat mabuknya, ingat judinya, ingat dosanya, ingat ribanya. Sedangkan taubat yang dimaksud oleh Imam Al-Junaid adalah taubatnya orang yang khawas. Saat itu dia tidak lagi ingat apa-apa, yang dia ingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena saat mengingat Allah itu adalah safa, suci, murni, bening, jernih. Kalau di saat bening dan jernih itu kau masih mengingat yang tadi, maka dia menjadi kotor kembali. Begitu halusnya mereka, di balik kehalusan pikiran ada kehalusan hati, di balik kehalusan hati masih ada lagi halus sir yang ada di dalam hati itu. Begitulah para ulama dulu. Sami'tu Abu Hatim As-Sijistani, aku mendengar Imam Abu Hatim As-Sijistani berkata, Sami'tu Abu Nasr As-Saraj, aku mendengar Imam As-Saraj berkata, Su'ila Sahal bin Abdullah, Imam Sahal bin Abdullah ditanya tentang taubat. Apa kata dia? La tansa dzambak. Jangan sampai engkau lupa pada dosa-dosa. Jangan sampai engkau lupa dosa-dosa. Wa su'ilal Junaid anit taubah. Imam Junaid ditanya tentang taubat. Jawabannya juga sama. Jangan sampai engkau lupa dosa-dosa. Loh, tadi katanya Imam Junaid berkata lupakan dosamu. Sekarang dia katakan jangan lupakan dosamu. Untuk yang awam, lupakan dosa. Karena kau baru saja melangkah dari dosa kepada taubat. Lupakan dosa. Jangan sampai kau lupa dosa. La tansa, jangan sampai kau lupa dosa. Ingat terus dosa. Tapi kalau kau sudah sampai ke langkah berikutnya, maka saat itu kau tidak ada ingat lain. Masih wallah, yang kau ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun masih wallah selain dari Allah, tak ada lagi yang kau ingat. Qala Abu Nasr As-Saraj, Imam As-Saraj berkata, asyara Sahal ila ahwalil muridin wal muta'arridin. Beliau menunjukkan beberapa ahwal, hal, keadaan, kondisi muridin wal muta'arridin. Taratan lahum wa taratan alaihim. Kadang-kadang dia sebutkan tentang ini, kadang-kadang dia sebut. Jadi yang dimaksud dengan kenapa ikhtilaf mereka, yang satu mengatakan jangan lupa dosamu, yang satu mengatakan lupakanlah dosamu. Yang dimaksud jangan kau lupa dosamu itu taubatnya pemula, muridin. Sedangkan taubat yang khawas adalah lupa yang selain. Masih Allah, selain daripada Allah kau lupa, yang kau ingat hanya Allah saja. Fa ammal Junaid, adapun Imam Junaid, fa innahu asyara ila taubatil muhaqqiqin. Yang dimaksudnya adalah taubat ilmu, taubatnya ulama hakikat, muhaqqiqin, ahli hakikat. Fa innahum la yadhkuruna dzunubahum, karena mereka tidak lagi ingat dosa-dosa mereka. Bima ghalaba fi qulubihim min 'azamatillah. Fa innahum, mereka la yadhkuruna dzunubahum, tidak lagi mengingat dosa mereka. Bima ghalaba ala qulubihim, karena hati mereka itu sudah diselimuti, diliputi min 'azamatillah. Kalau ruangan ini sudah diliputi oleh parfum, maka tidak tercium lagi ada bau busuk. Kenapa? Wadawami zikrihi, karena dia sudah dawam dalam zikir, tak putus lagi. Jadi tak ada lagi yang diingatnya kecuali Allah. Orang-orang seperti ini yang sudah mampu berkata, kalau sampai aku lupa pada Allah walau sedetik, maka kafirlah aku, kata mereka. Ini ucapan ulama ahli tahqiq. Kalau diucapkan oleh orang yang awam,
Ini sekarang banyak orang awam baca buku, lalu dia ngomong, kalau sampai aku lupa kepada Allah walaupun sedetik, maka kafirlah aku. Oh, itu bukan ucapanmu. Jangan sampai libasul ulama fi yadil juhala. Ucapan orang alim dikeluarkan dari mulut orang jahil. Nah, itu yang paling bahaya. Wa huwa mithlu ma su'ila Ruwaim 'anit taubah. Itu sama dengan ucapan Imam Ruwaim ketika ditanya dia tentang taubat. Apa itu taubat? Kata beliau berkata, at-taubatu minat taubah. Itulah taubat. Nah, ini taubatnya khawas. Taubatnya orang yang di atas awam. Orang awam itu taubatnya dari zina ke iffah, dari riba ke halalan thayyibah, dari ghibah ke zikir, dari haram ke halal. Itu taubatul muridin. Adapun taubatnya khawas adalah dari merasa bertaubat kepada hanya Allah semata. Haram ke halal. Ini taubatnya orang awam. Dari yang haram, khamar, judi, narkoba, riba, namimah, ke halal. Itu taubat. Sedangkan yang dimaksud dengan taubat ilal taubat, minat taubat ilal taubat, dari taubat satu ke taubat kedua. Kalau masih di sini dia masih lagi berkata, aku sudah taubat, aku sudah. Tapi kalau sampai di sini, ghalabat alaihi azamatullah. Yang ada di dalam hatinya hanyalah kemuliaan Allah, lidawami zikrihi. Karena zikirnya sudah dawam, tak putus lagi. Apa itu taubat wahai Imam Ruwaim? At-taubatu minat taubah. Dari taubat level 1 ke taubat level 2. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kenapa dia bertaubat? Apa dosanya? Mana ada dosa Nabi Muhammad? Bukan dia makan khamar, bukan dia minum khamar, bukan dia makan riba. Lalu taubat dia apa? Andai terlintas sedikit saja masih wallah, maka saat itulah dia bertaubat. Makanya ini tubutu ilaih, ini wallahi kata Nabi, astaghfartu ila rabbi wa atubu ilaih mi'ata marrah. Aku beristighfar, bertaubat kepada Allah 100 kali sehari semalam. Apa dosa dia? Mana ada dosanya? Dosanya adalah ketika berpaling sedikit saja, maka dia sudah anggap. Itu yang disebut ini minat taubah ila taubah. Kita dengan membaca ini merasakan diri kita jauh di bawah level maqam mereka. Wasu'ila Dhunnun al-Misri 'anit taubah. Imam Dhunnun al-Misri ditanya tentang taubat. Apa kata beliau? Taubatul awam minaz dzunub. Taubatnya orang awam minaz dzunub. Haram, dzunub, kepada yang halal itu taubat awam. Wa taubatul khawas minal ghaflah. Taubatnya orang yang khawas adalah minal ghaflah. Lalai, sedikit saja. Kita celakanya di dalam ibadah itu pun kita lalai. Jangankan di luar ibadah. Fawailul lil musalli. Na'udzubillah. Kalau bukanlah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abul Husain An-Nuri. Imam Abul Husain An-Nuri berkata, at-taubatu, taubat itu adalah antatuba min kulli syai'in siwallah. Engkau bertaubat kembali dari segala sesuatu yang selain Allah. Selama ini kita menganggap taubat itu dari riba ke halalan thayyibah, dari khamar ke air zam-zam, dari zina kepada iffah, dari namimah kepada zikir. Itulah taubat. Tapi ada taubat di atas itu. Apa dia? Antatuba min kulli syai'in siwallah. Kalau masih terlintas lagi dalam pikiran ada selain Allah, wah ini enggak sesuai sunnah, nih mana ada dalam Quran? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Kalaulah ayahmu, anakmu, bapakmu, rumahmu, tijaratun takhshawna kasadaha, kalaulah kau takut perniagaanmu, bisnismu, semuanya masih mengganggu pikiranmu, berarti fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Anta tuba min kulli syai'in siwallah.
Sami'tu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad As-Sufi berkata, aku, kata Imam Abdul Karim Al-Qushairi, mendengar Imam Muhammad bin Ahmad bin Muhammad As-Sufi berkata, aku mendengar Abdullah bin Ali bin Muhammad At-Tamimi berkata, aku mendengar, apa kata dia? Syattana ma baina ta'ibin yatubu minaz zallat wa ta'ibin yatubu minal ghaflat. Syattana, perbedaan yang amat sangat jauh antara orang yang taubat dari dosa dengan orang yang taubat dari lalai. Syattana, begitu jauh perbedaan antara orang yang taubat dari dosa dengan orang yang taubat dari lalai. Ustaz Abdul Somad taubatnya dari mana? Dari dosa. Dosa melihat mata, dosa mendengar, dosa lidah riba, dosa makan syubhat. Dosa al-faqir masih lagi minaz zallat ilal halal. Tapi dosa yang tidak kita sangka dosa itu adalah minal ghaflati ila dzikri, dari lupa kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa taibin yatubu min wa taibin yatubu min ru'yatil hasanat. Oh, ini lebih tinggi lagi. Satu, dua, tiga. Taubat yang pertama minaz zallat. Taubat yang kedua minal ghaflat. Taubat yang ketiga minal hasanat. Masya Allah. Taubat dari khamar, taubat dari judi, taubat dari riba, taubat dari zina, taubat dari sum'ah, taubat dari lalai. Dari terbit matahari tadi sampai tenggelam matahari, sampai terbit bulan sekarang, bulan, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban. Sebulan lagi Ramadan. Berapa menit kita mengingat Allah? Ini taubat yang kedua. Ada lagi taubat dari melihat baik. Makanya orang ketika dia melihat, sahabat takut. Ya Rasulullah, boleh kami punya sendal bagus, boleh kami punya baju bagus, boleh kami punya rumah bagus. Untuk menghibur mereka, apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Allah itu suka pada yang indah-indah. Sebetulnya maqamnya para nabi adalah taubat dari segala ru'yatil hasanat. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah itu hasanat. Bagaimana dia dilepaskan dari seorang ayah? Azar. Istri itu hasanat. Bagaimana Ibrahim itu dilepaskan dari Hajar dan Sarah? Anak itu hasanat, kebaikan. Bagaimana Allah melepaskan hati Ibrahim dari Ismail? Nah, ini yang sampai ke maqam ini, itu hanya para nabi saja. Hasanat. Syattana, begitu jauh perbedaan antara taubatnya orang yang menjauhkan diri dari dosa dengan lalai dan hasanat. Bagaimana dengan Sayyidina Maulana Muhammad SAW? Ayah hasanat, Allah tidak jumpakan dia dengan Abdullah 2 bulan. Walamma tamma min hamlihi ala ashhuril aqwalil marwiyah, 2 bulan dalam perut ibu. Ibu itu hasanat, Allah lepaskan dia dari ibu. Di saat dia perlu kasih sayang, perlu gendong, cium, di situ Allah lepaskan dia dari Aminah. Paman itu hasanat, Allah lepaskan dia pada saat dia sangat butuh, perlu pamannya, Abu Talib. Istri itu hasanat, Allah lepaskan dia dari Khadijah. Seandainya orang Taif itu menerima dakwahnya, maka orang Taif itu hasanat. Di Taif dia dilempar dengan batu, berdarah kaki. Maka pada saat itu yang ada hanya Allah. Hilang istri, hilang anak, hilang ayah, hilang ibu, hilang semuanya. Ta'ibin yatubu min ru'yatil hasanat. Sehingga tidak ada lagi kecuali la ilaha illallah. Situlah murni taubat kepada Allah SWT. Wa qala al-Wasiti, Imam Wasiti berkata, at-taubatun nasuh. Taubat yang nasuh adalah, nasuh artinya
Nasuh artinya menyaring madu ketika bercampur dengan lilin dan anak-anak lebah. Ketika kita ambil sarang lebah, masuk dia ke dalam bejana, di situ ada lilin, di situ ada madu, di situ ada anak lebah. Ketika diambil kain tipis, dituangkan madunya ke dalam gelas, itulah madu yang paling mahal. Maka saat itu lilin. Setelah itu lilinnya ada, lilin diperas, itu madu kelas 2. Yang kita minum sekarang, itu yang dicampur dengan air gula merah. Menyaring madu sehingga terpisah antara lilin dan anak lebah disebut dengan nasuh. Artinya apa? Taubat nasuha, taubat yang murni hanya karena Allah. Kau taubat kenapa? Karena udah pensiun Pak Ustaz. Kau taubat kenapa? Inilah kemarin bisnis kemarin terus gagal, jadi nggak ada apa lagi, taubat aja lah. Bukan taubat nasuh. Apa kata Imam Al-Wasiti? At-taubatan nasuh, taubat yang murni, semurni madu yang tak bercampur dengan lilin dan anak lebah. La tubqi ala sahibiha atharan minal ma'siyati, tidak lagi ada bekasnya di dalam hati, sirran wala jahran, baik sir tersembunyi, jahran maupun nyata. Wa man kanat taubatuhu nasuha, siapa yang taubatnya murni, la yubali kaifa amsa wa au asbaha, tak lagi dia pedulikan bagaimana petang, bagaimana pagi, karena bagi dia taubat yang betul-betul. Saya sebetulnya mau taubat nih Pak Ustaz, tapi nanti anak-anak saya makan apa? Angsuran ini, kreditnya gimana? Saya sebetulnya mau taubat nih. Ustadz pun kalau bisa, kalau ceramah janganlah cerita-cerita taubat. Kami takut aja. Ustadz itu pula disuruh-suruhnya jangan cerita taubat. La ilaha illallah. Sami itu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Aku, kata Imam Abdul Karim Al-Khushairi, mendengar Imam Abu Abdurrahman As-Sulami berkata. Sami itu Muhammad bin Ibrahim bin Fadl Hashimi berkata. Aku mendengar Muhammad bin Rumi berkata. Aku mendengar Yahya bin Mu'adz berkata. Ilahi ya Allah, la aqulu tubtu, aku tidak berkata aku taubat, wala a'udu lima a'rifu min khuluqi, la aqulu tubtu, aku tidak berkata aku taubat. Kita akan lanjutkan masalah taubat ini dalam pertemuan ketiga. Ada 3 halaman lagi besok insyaallah. Sekarang kita akan jawab 5 pertanyaan dari jamaah online yang masuk pada kesempatan kali ini. Dari saudara Izwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dilakukan dalam memilih jodoh yang tepat? Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang minta pendapat orang lain. Tanya pendapat temanmu, tanya orang yang kenal dengan dia, tanya keluarga bagaimana sifatnya orang itu. Ma khaba man istakhara, dan tidak akan merugi orang yang mau istikharah. Pertama, tanya dulu melalui orang-orang, teman dekat, sahabat dia, keluarga. Habis itu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum pinjam meminjam antara uang dengan sawah? Apakah itu masuk dalam kategori gadai? Ini sawah kamu. Ini sawah saya. Ini uang kamu. Saya berikan sawah saya ke kamu, saya pakai uang kamu sampai tanggal 1 Januari 2021. Nanti akan saya tebus. Ini namanya gadai. Lalu sawah ini dipakai oleh orang yang punya uang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau ada manfaat di situ, maka manfaatnya itu riba. Dipakai sawahnya, setahun 2 kali panen, diambil padinya, makan haram. Taubat.
tagihan kita taubat. Lalu kalau tanah ini dijadikan sebagai pegangan, siapa mengelola tanah? Yang punya sawah. Saya punya sawah, saya kelola tanah. Hasilnya untuk saya. Itulah ajaran Islam. Namanya tolong menolong. Kalau kemudian sawah yang dipakai dipegang, hasilnya untuk dia, apa bedanya rentenir? Menjerit leher. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang miskin makin susah. Kalau saya udah pinjami dia duit, udah tidak pakai bunga, saya pula tidak dapat apa-apa dari sawah dia, lalu saya dapat apa Pak Ustaz? Kau dapat pahala. Tapi kau beriman, percaya ada malaikat menulis kebaikan, ada pahala. Tak percaya Pak Ustaz? Kafir. Oleh sebab itu maka yang paling tinggi ini ada level-levelnya. Level paling bawah. Ku pinjam uangmu 100 juta ya. Ya. Nanti kalau berhasil dapat 150 juta, kau insya Allah dapat 50%. Ini yang paling level paling bawah. Namanya mudharabah. Bagi hasil. Dah. Di atas itu, ini sawah ya, sawah ya, ku pinjam, ini uang sawah, ini kau pegang ya. Terus aku dapat apa? Kau dapat pahala aja. Tapi nanti kalau aku lari sampai tanggal itu, sawah ini kau ambil. Itu namanya gadai. Gadai itu nggak dapat apa-apa, tapi kalau orangnya lari, dapat. Dah. Ada lagi yang di atas itu, pinjam uang 100 juta. Pinjam uang 100 juta. Terus aku pegang apa? Nggak ada apa-apa. Aku pun nggak ada yang bisa aku pinjam. Terus aku dapat apa? Kau dapat pahala aja lah. Nah, itu namanya hutang. Ini paling parah. Tapi ada lagi di atas itu. Pak, orang kaya ya, pinjamlah saya Pak. Berapa? 100 juta. Untuk apa? Untuk modal. Nih. Ambil lah nih. Aku pun udah banyak kali duit, bingung mau kemana kan duit nih. Itu namanya sodakoh. Islam sudah atur itu. Jadi kalau ada orang lagi bertanya, kalau saya udah kasih saya dapat apa? Mestinya kau lakukan ini. Tapi karena imanmu tak sekuat ini, kau dapat level 2. Imanmu tak sekuat ini, kau dapat level 3. Imanku tak sekuat level 4. Ada tak level 5 Pak Ustaz? Ada. Pakailah duitku ini 100 juta, nanti kau bayar 150. Itulah dia riba. Inilah level kau yang paling tepat. Sinilah level kau rupanya. Tapi doa kau selama ini, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam abrar. Ini yang abrar itu. Tapi kau di sini. Ini namanya asrar. Ini abrar. Saya dapat apa? Nih kau dapat 150. Tapi riba. Itu pakai sin, asrar. Dari Baliyah. Bagaimana cerita Isra Mi'raj yang di hadis dan Quran? Buka di YouTube. Isra Mi'raj hampir 3 jam pakai infocus di Masjid Raudhatus Shalihin. Belakangnya pakai seng. Waktu itu lantainya pasir. Isra Mi'raj dari A sampai Z 3 jam. Tonton. Sari Ramadan. Apakah orang yang pernah datang ke dukun kemudian taubat harus bersyahadat kembali? Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Maka kau ragu, mati su'ul khatimah, ulangi syahadat balik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu taubat nasuha, taubat murni, semurni madu yang disaring tak bercampur dengan lilin dan anak madu. Jangan datang ke dukun lagi. Dukun-dukun pun bertobatlah kalian. Sudah mau kiamat. Ini dukun-dukun ini di musim corona ini dia pula tampil, saya sudah meramalkan corona ini. Dukun inilah yang cocoknya mati duluan. Dia pula datang meramalkan corona. Begitulah sudah banyaknya orang mati karena corona. Mereka mati syahid, kau mati konyol dukun-dukun. Ervina, bagaimana hukum istri yang berselingkuh karena ekonomi dan suami tidak berusaha memenuhi nafkah? Banyak istri ketika habis akad nikah itu kecicilan. Padahal waktu itu dia duduk di situ. Tidak ada perempuan perlu duduk di majelis akad nikah. Coba tanya orang-orang tua di Kabupaten Siak di Riau tahun 50-an. Yang nikah tahun 50-an, coba tanya, ada tak perempuan di majelis akad nikah? Tak ada. Yang ada di situ hanya mempelai laki-laki dengan wali, dengan 2 saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Mempelai perempuan tak ada di situ. Sebelum akad nikah itu diutus 1 orang ke kamar untuk nanya, mau tak dia? Mau tak kau dengan laki-laki ini? Kata dia di dalam diam. As-sukutu alamatur ridha. Sekarang inilah baru perempuan itu keluar sambil foto-foto. Cheese. Perempuan tidak hadir di majelis akad. Lalu kenapa perempuan dihadirkan sekarang duduk di situ? Untuk mendengar ucapan suami membaca sirat ta'liq. Tapi ketika suami dengan Pak Kuam baca itu, si perempuan kecicilan si selfie. Perempuan-perempuan yang akan nikah, dengarkan ucapan sirat ta'liq. Apa kata Pak Kuam? Baca. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jika saya meninggalkan dia. Berapa bulan Pak Kuam? 3 bulan berturut-turut. Tidak memberikan nafkah zahir dan batin. Dan dia datang ke pengadilan agama. Nih, Ervina. Bagaimana hukum istri berselingkuh karena ekonomi? Kau tunggu 3 bulan. Kalau ada yang ngajak berselingkuh, bilang, Mas, kita nggak boleh selingkuh. Kau tunggu 3 bulan nih. 3 bulan nih dia tak ngasih belanja, aku gugat deh. Bukan kesalahan suami itu lalu melegitimasi engkau untuk berselingkuh. Itu tak betul. Kenapa kau selingkuh? Karena suami nggak ngasih belanja. Batil, haram. Pahami baik-baik. M. Radi, adakah wajar mengikuti arahan pemerintah supaya tidak sholat berjamaah? Mana ada pemerintah berani? Pemerintah Malaysia, Perdana Menteri, Prime Minister tidak berani melarang orang sholat Jumat dan sholat fardu. Lalu kenapa kenyataannya sekarang pemerintah melarang? Mufti mengeluarkan fatwa. Mufti wilayah persekutuan, mufti Selangor, mufti Perak, mufti seluruh mufti. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, mufti Al-Azhar. Kenapa mufti berani? Dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka ambil dari sunnah. Meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat pada masa wabah penyakit adalah sunnah Rasulullah SAW. Saya ulang sekali lagi. Meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat pada masa tersebarnya wabah penyakit taun pes adalah sunnah Rasulullah SAW. Wan Deliana, bagaimana cara bersabar karena kita sering berkeluh kesah? Sabar artinya menahan.
Sabar artinya menahan. Sabrun, sabar. Menahan, bahasa Arabnya menahan. Habsun nafsi anil jaza. Menahan diri dari keluh kesah. Itulah sabar. Yang ditahan itu ada 3. Menahan hati dari keluh kesah, menahan tangan, jangan mencakar-cakar pipi, memukul-mukul kepala, menahan lidah, jangan sampai sumpah serapah caci maki. 3 yang ditahan. Kau tahan hati, tahan tangan, tahan lidah. Meleleh air matamu, air mata tak bisa ditahan. Menangislah, tapi lidah bisa. Makanya niyahah haram. Kenapa lah mesti suamiku yang mati? Kenapa bukan suami tetangga? Tak boleh. Tapi air mata menetes. Kata Nabi ketika Nabi lewat, ada perempuan menangis di situ. Abu Bakar, Umar marah. Jangan menangis, kata Umar. Kata Nabi, da'hunna ya Umar. Biarkan mereka menangis, wahai Umar. Yang tak boleh itu niyahah, meratap. Karena meratap itu lidah. Tahan hati, tahan tangan, tahan lidah. Air mata tak bisa kau tahan. Cuma menyumbat air mata. Terakhir, dari Taufik. Di kampus saya ada tradisi setelah 7 hari meninggal, keluarga membayar fidyah, membagi-bagi beras untuk sholat dan puasa yang tinggal dari mayat. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, siapa yang bernazar iktikaf 1 malam, kemudian dia mati, maka bisa dibayar 1 mud beras, 1 mud makanan pokok. 1 mud itu 750 gram. Dengar baik-baik. Siapa yang bernazar iktikaf 1 malam, setelah itu dia mati, maka 1 malamnya itu bisa dibayar 1 mud 750 gram. Kata Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, kalau 1 malam iktikaf bisa dibayar 1 mud, maka 1 sholat bisa dibayar 1 mud. Kalau 1 malam iktikaf bisa dibayar 1 mud, maka 1 sholat bisa dibayar 1 mud. Itulah yang topik yang di kampung kamu itu mereka bayar untuk orang meninggal. Karena dia pakai pendapat Imam Al-Baghawi. Ustadz dapat cerita ini dari mana? Dari Imam Nawawi. Meninggal 676. Berapa tahun setelah Syafi'i itu? 4 abad setelah Syafi'i. Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Jadi kalau ada orang meninggalkan untuk ini beras untuk ayah saya yang dulu sholatnya tinggal, dia pakai pendapat Imam Al-Baghawi yang mengkiaskan sholat dengan iktikaf Imam Syafi'i. Ustaz Somad mengamalkan, saya tidak mengamalkan ini. Kenapa? Karena kalau ini saya ceramahkan, maka orang kampung saya tidak akan ada yang sholat. Dan ketika saya tanya, kalian tak sholat? Beras sudah 3 ton kami siapkan. Tapi saya tak berani menyalahkan, karena mereka imam-imam. Kalau saya salahkan,
Ketemu saya nanti sama Imam Al-Baghawi. Dia imam, ilmunya, amalnya, hafal Quran, hafal hadis, faqih, mujtahid, malu. Imam Nawawi pun tak ada menyalahkan. Tapi saya tidak mengamalkan. Keluarga-keluarga yang meninggal mengatakan, ini kami bayarkan beras, tak perlu. Tapi kalau hutang puasa, man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya hutang puasa, shama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib melaksanakan puasanya. Kalau dia sudah tua renta umur 80, maka tidak dibayarkan puasa, tapi dibayarkan fidyah. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian, besok kita akan lanjutkan pertemuan ketiga, pertemuan terakhir tentang anak tangga yang pertama, taubat. Jadi taubat ini 3 pertemuan. Sampai berapa Pak Ustadz? Insya Allah sampai berakhir corona ini belum selesai. Anak tebal sekali. Stasiun-stasiun menuju Tuhan, anak-anak tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ketemu besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.